Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Arista. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Swadaya Gunung Jati. Kali ini saya akan membuat tugas topik 5 literasi dasar bagian aksi nyata digital storytelling. Pengalaman proses belajar literasi. Pengalaman menyenangkan dalam proses belajar literasi yang pernah saya alami yaitu ketika saya berada di sekolah dasar yang merupakan titik awal saya menyukai kegiatan membaca. Di kala itu saya sangat senang belajar mengenai alam sekitar dan makhluk hidup. Dari sekolah, saya dibekali buku pegangan untuk dipelajari di rumah, dan saya juga membeli beberapa buku di toko buku. Yang membuat saya senang dalam membaca adalah ketika dalam membaca buku tersebut terdapat uraian dan proses yang disertai gambar. Misalnya pada proses pencernaan makanan, ketika saat itulah saya gemar membaca yang bernuansa sains. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman membaca yang cukup unik, yaitu ketika saya hendak mengikuti ujian di sekolah dasar. Saya memiliki kebiasaan untuk mengumpulkan semua bahan bacaan seperti buku catatan harian, buku pelajaran, contoh soal-soal yang akan diujikan esok, dan saya baca dalam sehari dengan cara membaca lantang dan diiringi musik serta berpindah tempat membaca dalam 30 menit. Beranjak remaja, tepatnya di sekolah menengah pertama, saya mendapatkan banyak trik membaca yang diajarkan oleh guru. Dalam pembelajaran yang beliau berikan sangat kreatif dan meningkatkan keinginan saya dalam membaca, serta berkarya melalui tugas yang diberikan. Begitupun pada sekolah menengah atas, sekolah tinggi, hingga ke sekolah profesi. Dari pendidikan yang telah saya tempuh, terlihat nyata bahwa literasi itu sangatlah penting. Literasi pada saat ini bukan hanya bisa mengenal huruf, membaca, menulis, namun lebih dari itu, yaitu mencakup literasi teknologi, literasi data yang mampu untuk menganalisis dan berpikir kritis akan informasi yang diperoleh. Namun, dari beberapa pengalaman literasi ini, tentunya saya masih terus giat belajar untuk menggali potensi diri sehingga nantinya saya dapat mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru profesional yang kaya literat akan dunia pendidikan, baik itu menjadi guru yang gemar membaca atau menciptakan lingkungan literasi yang menyenangkan dalam pembelajaran. Harapan berkontribusi dalam pemberdayaan literasi. Untuk harapan saya, jika suatu saat nanti berkontribusi dalam pembudayaan literasi, saya akan berpartisipasi di lingkungan keluarga terlebih dahulu, karena keluarga adalah tempat pertama anak untuk mengenal literasi dasar seperti mendengar, mengenal huruf, mengenal angka, dan nantinya saya akan membimbing anggota keluarga saya untuk giat dalam berliterasi. Contoh kontribusi saya pada pemberdayaan literasi di lingkungan keluarga adalah saya akan menciptakan suasana literasi di dalam rumah, mengajak anggota keluarga untuk saling bercengkrama dan bertukar pikiran, menceritakan kejadian ataupun peristiwa yang mungkin dialami, berwisata atau mengunjungi perpustakaan, dan juga mendorong anggota keluarga untuk harus tetap membaca buku dalam sehari minimal 2 halaman. Di dalam lingkungan masyarakat, saya akan berpartisipasi dalam menciptakan program literasi. Dalam program literasi yang di lingkungan masyarakat ada akan membuat literasi mudah diakses sehingga dapat meningkatkan daya baca dan keterampilan membaca di lingkungan masyarakat. Contoh kontribusi saya dalam pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat adalah dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk menciptakan program literasi berupa taman baca, karena di daerah saya juga belum memiliki taman baca. Dan harapan saya yang terakhir yaitu
bila berkontribusi dalam pembudayaan literasi di lingkungan sekolah, yaitu dengan membantu dan mengembangkan literasi di sekolah, baik bagi guru maupun peserta didik melalui program literasi yang menarik dan menyenangkan dan membantu mengembangkan kecakapan peserta didik. Contoh programnya yaitu adanya penampilan karya oleh guru maupun peserta didik dalam 1 minggu secara bergiliran dengan menyediakan reward untuk menambah semangat dan meningkatkan kemampuan literasi. Dan bila saya nantinya menjadi guru, saya akan mengoptimalkan berbagai strategi untuk membudayakan literasi membaca peserta didik dan menerapkan pemahaman 5T plus 1A dalam pembelajaran. Oke, sekian mengenai cerita tentang proses belajar literasi dari SD hingga SMA, kemudian hingga perguruan tinggi dan juga hingga sekolah profesi. Dan semoga dari cerita yang saya bagikan bisa menginspirasi banyak orang untuk selalu tetap membudayakan literasi dimanapun dan kapanpun, dan tentunya tetap diingat bahwa literasi merupakan jembatan ilmu yang bisa bermanfaat untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.